Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Silvi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kali ini Miss Silvi akan menjelaskan materi terkait pembelajaran kita hari ini. Mohon disimak ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kali ini Miss Silvi akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia buku tematik 5A untuk level 5A, 5B, dan 5C subtema 1. Baiklah, untuk pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kata dasar. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu kata dasar? Ya, kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan di dalamnya, baik itu awalan, sisipan, dan akhiran. Nah, misalnya makan, minum, mandi, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari kata dasar. Jika kata makan, minum, dan mandi sudah mendapatkan awalan dan akhiran, berarti itu bukan kata dasar lagi. Contohnya, memakan, meminumkan, memandikan. Nah, itu bukan contoh dari kata dasar lagi. Jadi kata dasarnya adalah makan, mandi, minum. Nah, contoh lain itu ada kata bermain. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini. Kata dasar dari kata bermain adalah main. Nah, kata dasar dari berlari adalah lari. Kemudian, kata dasar dari memandikan adalah mandi. Oke, anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke materi baru yaitu kosakata baru. Menemukan kosakata baru dalam sebuah teks bacaan artinya kata-kata tersebut belum pernah ditemui atau kita lihat saat membaca suatu teks. Artinya kosakata baru itu anak-anak Miss Silvi baru menemukan atau baru melihat ketika anak-anak Miss Silvi membaca suatu teks bacaan. Contohnya, contoh dari kata kosakata baru itu adalah, sebentar ya. Nah, contohnya menggencarkan. Nah, artinya apa? Terus-menerus atau tidak terputus-putus. Contoh kalimatnya, pemerintah terus menggencarkan tentang penanganan wabah COVID-19. Artinya apa? Pemerintah terus-menerus berupaya untuk menangani virus yang sedang mewabah. Kemudian contoh yang kedua ada kata sosialisasi. Nah, artinya sosialisasi itu apa? Proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Contoh kalimatnya, sekolah SDIT Ibnu Sina terus mensosialisasikan agar para siswa-siswi tetap mematuhi peraturan sekolah. Artinya apa? Sekolah Ibnu Sina terus menerus mengingatkan anak-anaknya akan peraturan-peraturan sekolah. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, untuk materi berikutnya itu ada gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Jadi, gagasan pokok itu sama dengan ide utama, sama dengan ide pokok dalam suatu bacaan. Nah, contoh teks. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuhnya. Nah, gagasan pokok dari teks tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, cara menentukannya anak-anak Miss Silvi bisa melihat kalimat utama dari teks tersebut. Terkadang gagasan pokok juga ada di bagian akhirnya. Jadi inti dari gagasan pokok itu adalah ide utama yang harus dibahas lagi, yang harus dirincikan lagi. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang kalimat utama dan kalimat penjelas.
Kalimat utama adalah ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal, bisa di akhir dan di tengah. Nah, ciri-ciri kalimat utama itu yang pertama apa? Yang pertama, mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Artinya, kalimat itu bisa kita jelaskan kembali, kita rincikan kembali, atau kita jelaskan secara keseluruhannya. Kemudian untuk ciri-ciri kedua yaitu suatu kalimat yang utuh dan mempunyai arti yang jelas. Selanjutnya, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, rincian, uraian, detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu bersifat khusus, yang kedua, kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, makna kalimatnya tidak akan jelas jika dipisahkan menjadi satu kalimat utuh tanpa kalimat utama atau kalimat penjelas lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Dan yang keempat, kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Nah, berikut adalah contoh teks untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Coba perhatikan anak-anak teksnya, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya adalah kalimat utamanya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pertamanya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup bergerak. Nah, ini merupakan kalimat utamanya. Untuk kalimat penjelasnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, ini merupakan kalimat penjelas. Karena apa? Karena kalimat ini menjelaskan rincian-rincian dari kalimat utama yang di sebelahnya. Begitu ya, anak-anak. Selanjutnya, cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks berikutnya. Perhatikan, rumah Budi merupakan rumah besar, megah dan luas, dan ia memiliki taman di belakang rumahnya dan bertingkat 3. Kehidupan Budi sungguh menakjubkan dan memiliki semua yang ada. Nah, di paragraf tersebut yang merupakan kalimat utamanya adalah yang bergaris bawah atau yang Miss Sylvie garis bawahi, yaitu rumah Budi merupakan rumah besar, megah dan luas. Artinya apa? Kalimat tersebut harus dirincikan lagi. Kenapa rumahnya besar? Kenapa rumahnya megah? Dan kenapa rumahnya luas? Jadi, untuk kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas, yaitu dia memiliki taman di belakang rumah dan rumahnya bertingkat 3. Kehidupan Budi sungguh menakjubkan dan memiliki semua yang ada. Oke, anak-anak, jadi itu ya materi bahasa Indonesia tentang subtema 1 pada kali ini. Semoga anak-anak Miss Sylvie bisa memahami dan bermanfaat untuk anak-anak Miss Sylvie. Baiklah anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kata dasar. Jadi kata dasar itu adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, awalan, sisipan, atau akhiran. Kemudian untuk kosakata baru, artinya kita itu belum pernah sama sekali menemukan kata tersebut. Nah, itu artinya menemukan kosakata baru. Kemudian untuk gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya itu berada di awal paragraf, terkadang juga ada di akhir paragraf. Nah, kemudian untuk kalimat utama yaitu kalimat yang berisi ide pokok yang masih perlu penjelasan lainnya. Kemudian untuk kalimat penjelas adalah kalimat yang menguraikan atau yang menjelaskan bagian dari kalimat utama. Sekian dari Miss Sylvie, terima kasih. Baiklah anak-anak, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.